Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, para pejuang CPNS, ujian CPNS telah berakhir. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lulus passing grade, dan buat yang gagal meraih passing grade maka tidak usah khawatir. Itu artinya teman-teman sudah mencoba, hanya saja faktor keberuntungan tidak berpihak atau tidak banyak mempersiapkan ujian CPNS dengan baik, ataukah teman-teman sebenarnya tidak mengetahui strategi dalam persiapan dan lolos PG pada ujian CPNS. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi 3 strategi jitu persiapan dan lolos PG di ujian CPNS buat teman-teman semuanya yang tidak lolos PG. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel ini. Baiklah teman-teman semuanya, untuk strategi jitu dalam persiapan dan lolos PG di ujian CPNS, maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mengenali kisi-kisi ujian CPNS di tahun tersebut ya. Karena kisi-kisi ujian CPNS di setiap tahun itu berbeda-beda teman-teman ya. Tapi tentu saja ada hal yang mendasar kisi-kisi yang kemudian tidak pernah berubah. Semisal pada soal TIU ya, pada konsep soal TIU di mana pasti akan masuk yang namanya deret angka, kemudian eh, perhitungan cepat ya, dan lain-lain. Yang kedua, pahami konsep di mana pada konsep soal SKD CPNS tentu saja ada yang disebut dengan soal TKP, soal TIU, dan soal TWK teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus mengetahui trik setiap jenis soal yang terdapat SKD CPNS, karena tentu saja untuk tes TWK, TKP, dan TIU itu memiliki yang namanya trik menjawab cepat. Oke, itulah 3 strategi jitu untuk persiapan dan lolos PG di ujian CPNS. Nah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai kisi-kisi soal CPNS ya. Nah, tentu saja di setiap tahun itu pasti berbeda-beda untuk setiap kisi-kisinya. Jadi, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu harus mencari terlebih dahulu mengenai informasi dari kisi-kisinya. Tentu saja ada materi yang tidak pernah mengalami perubahan teman-teman ya, seperti pada tes intelijensi umum ya. Pada tes intelijensi umum itu ya, di mana masih terdapat pada soal CPNS tahun 2024 itu masih ada yang disebut deret angka, kemudian hitung cepat, kemudian perbandingan kuantitatif, kemudian ada soal cerita ya. Kemudian untuk soal sologisme itu juga masih ada dan masih sama dengan di tahun 2019 pada saat saya mengikuti ujian CPNS ya. Jadi ini masih belum banyak perubahan ya. Nah, kemudian untuk tes wawasan kebangsaan, tentu saja teman-teman harus pahami bahwasanya pada materi tes wawasan kebangsaan itu untuk konsep soalnya ada nasionalisme, integritas ya, bela negara, pilar negara, yang kemudian terdapat Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45, membahas tentang NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan bahasa negara. Tentu saja bahasa negara ini berkaitan dengan bahasa Indonesia, bagaimana mengetahui tanda bacanya yang benar, kalimat baku, kalimat efektif, ya, inti kalimat atau kalimat inti ya. Nah, itu pembahasan tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian untuk tes karakteristik pribadi, di mana untuk karakteristik pribadi ini tentu saja akan menguji ya seperti apa kepribadian dari calon ASN-nya teman-teman ya. Di mana ada pelayanan publik, jejaring kerja, kemudian sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Jadi konsep inilah yang kemudian diramu untuk mencetak atau membuat soal CPNS teman-teman ya. Jadi harus teman-teman memahami ya, karena disinilah konsep itu berasal pada kisi-kisi materi SKD CPNS-nya. Selanjutnya untuk strategi yang kedua yaitu memahami konsep ya. Nah, kita harus memahami konsep pada tes wawasan pertama ya, tes wawasan kebangsaan ya, di mana kita bicara nasionalisme. Di mana nasionalisme itu ya punya tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional teman-teman ya. Jadi
untuk konsep nasionalisme itu bicara tentang kepentingan nasional, di mana kepentingan nasional itu kita harus menggunakan lagu Indonesia Raya, bahasa Indonesia, ya, kemudian cinta tanah air dan kepentingan-kepentingan nasional lainnya. Jadi ini bicara tentang konsep nasionalisme yang tentu saja tujuannya supaya bisa mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua bicara tentang integritas. Nah, integritas itu apa? Ya, bisa menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsistensi, ya, untuk bisa mencapai yang namanya tujuan nasional. Tentu saja ini integritas ketika mengacu pada tujuan nasional ya, tetapi bicara integritas itu ada yang berhubungan dengan integritas berada di sekolah, berintegritas sebagai seorang karyawan, guru, dan lain-lain. Intinya pada soal integritas itu bicara tentang kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Nah, kemudian selanjutnya bela negara ya. Bela negara ini ya di mana konsepnya kita harus berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Tentu saja bisa dilakukan dengan cara sikap ya, yang dimana kita harus ikut mempertahankan dalam membela negara, kemudian ketika ada sesuatu diminta untuk mempertahankan negara ya kita harus turun langsung bagaimana mempertahankan negara itu. Tapi tentu saja nantinya soalnya akan dikaitkan bagaimana konsep bela negara sebagai seorang ASN, sebagai seorang pelajar ya yang tentu saja memiliki nilai yang hubungannya tentang bagaimana mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya pilar negara. Nah, pilar negara ini ya bicara tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 45 ya. Kemudian bicara NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada soal yang berhubungan tentang pilar negara ini tentu saja akan sedikit berkaitan dengan soal-soal hafalan ya, semisal siapa perumus Undang-Undang Dasar, perumus Pancasila ya dan lain-lain. Itu beda halnya dengan nasionalisme, integritas dan bela negara. Ini akan mengacu pada konsep soal yang bersifat penalaran teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk bahasa negara Indonesia, maka di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ya, yang benar. Tentu saja kita harus punya pemahaman tentang apa kata yang baku dan tidak baku ya, kalimat yang baku dan tidak baku kita harus mengetahui yang mana kalimat inti, kemudian mengetahui bagaimana letak posisi dari tanda bacanya yang baik ya. Intinya seputar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk konsep tes intelijensi umum. Nah, pada konsep tes intelijensi umum ini ya, ini bicara tentang kemampuan verbal yang dimana analogi, silogisme, analitis, ya kemampuan numerik dimana berhitung cepat, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita dan kemampuan figural yaitu analogi, ketidaksamaan dan serial. Nah, selanjutnya di sini untuk pembahasan ya, teman-teman harus memahami konsep bagaimana itu soal analogi ya, di mana soal analogi ini mengukur kemampuan individu dalam bernalar ya, perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian konsep hubungan tersebut pada situasi yang lainnya. Jadi kita harus punya apa analogi itu perumpamaan. Jadi kita harus bisa mengumpamakan contoh kasus ya di mana perumpamaan tersebut bisa kita terapkan pada contoh kasus yang lain. Nah, selanjutnya ada silogisme. Nah, ini silogisme ini kemampuan yang menarik kesimpulan adanya dua pernyataan secara sekaligus yang sudah diberikan teman-teman ya. Jadi ini untuk mengukur kemampuan individu dalam menarik kesimpulan yaitu tentang pembahasan silogisme. Kemudian untuk soal analitis ya, di mana pada soal analitis ini adalah mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan ya dan bisa menarik kesimpulan seperti cara duduk ya, di mana si Fitri posisi duduknya di sini ya, posisi duduknya si Budi di sebelah kanan Fitri ya. Intinya soal-soal yang mengandung cara menganalisis teman-teman ya. Jadi teman-teman harus punya kemampuan analisis untuk menjawab soal-soal analitis.
Kemudian yang selanjutnya ada soal numerik, di mana soal numerik itu ada konsep berhitung cepat ya. Jadi di sini berhitung cepat bagaimana teman-teman bisa memiliki kemampuan menghitung sederhana tetapi dengan cara yang cepat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya deret angka ya, di mana di sini mengukur kemampuan peserta dalam melihat hubungan ya, pola hubungan dari angka-angkanya. Kemudian selanjutnya ada perbandingan kuantitatif, di mana mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif bahkan lebih ya, di mana tentu saja ada soal yang berkaitan dengan perbandingan tiga variabel ya. Kemudian selanjutnya ada soal cerita pada soal TIU, di mana mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Tentu saja soal cerita ini akan berisi informasi yang dimana kita harus mengubahnya menjadi bersifat matematis ya. Jadi di situ kita harus menganalisis soal ceritanya, karena di soal ceritanya ada yang berkaitan dengan angka-angka. Nah, biasanya ini pada soal-soal aritmetika sosial ya, di mana tentang jual rugi ya, beli untung ya, untung rugi, diskon dan lain-lain ya, teman-teman ya. Selanjutnya ada soal figural, di mana soal figural itu ada soal analogi, di mana untuk soal analogi ini tentu saja kita harus memiliki kemampuan ya dalam bernalar, membandingkan beberapa gambar yang kemudian melihat hubungannya dan bisa memprediksi gambar selanjutnya berdasarkan hubungan gambar sebelumnya ya. Kemudian ada ketidaksamaan, di mana kita harus memilih beberapa gambar dan melihat pola hubungannya, ternyata ada satu gambar yang tidak memiliki hubungan dengan yang lainnya. Kemudian ada kemampuan figural serial, di mana kita harus mengetahui ya gambar selanjutnya berdasarkan pola hubungan sebelumnya yang tentu saja biasa disajikan dalam bentuk gambar. Dan yang soal figural 9 kotak, di mana mesti kemudian ada 9 kotak yang tentu saja sebenarnya sama halnya dengan figural serial ya, tetapi terdiri dari banyak kotak, teman-temannya ada 9. Nah, seperti inilah konsep soal dari soal TIU. Sekarang kita beralih pada konsep soal TKP. Di mana untuk soal TKP yaitu tes karakteristik pribadi yang membahas tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme dan anti radikalisme. Dan yang terbaru saat ini di tahun 2024 yaitu bagaimana untuk tes karakteristik pribadinya dihubungkan dengan konsep ASN berakhlak ya. Teman-teman bisa cari sendiri bagaimana seperti konsep ASN berakhlak, yang pasti sama halnya dengan konsep soal yang terdapat pada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme dan anti radikalisme. Di mana bicara pada konsep soal tes karakteristik pribadi yang merupakan contoh kondisi atau peristiwa yang dihadapi di lingkungan kerja dan masyarakat. Jadi peserta ujian akan diminta untuk memilih bagaimana cara memposisikan diri, bersikap, atau berperan dalam menghadapi situasi tersebut ya. Nah, pada soal TKP yang harus kita ketahui untuk konsepnya bahwasanya tidak ada jawaban yang benar atau salah, tetapi setiap jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda-beda. Kemudian bobot nilai untuk setiap jawabannya adalah 1 sampai 5. Jadi untuk nilai yang terendah itu nilainya 1 dan yang paling benar itu nilainya 5. Jadi ketika ada teman-teman yang tidak menjawab soal TKP maka akan mendapatkan nilai 0. Itu berarti teman-teman tekniknya kalau menjawab soal ujian SKD CPNS maka teman-teman dahulukan dulu yang namanya tes karakteristik pribadi. Nah, seperti apa triknya kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, untuk konsep soal TKP ini maka teman-teman harus memahami ya, saya tekankan kembali pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme dan anti radikalisme. Jadi teman-teman nantinya setelah melihat video ini teman-teman searching, lakukan browsing dengan konsep materi pada tes karakteristik pribadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai trik menjawab soal SKD CPNS ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana mencari ya trik jawab soal TIU saat ujian CPNS. Nah, tentu saja untuk soal TIU ini ya, soal TIU ini itu pasti
kita akan mengalami kesulitan dalam mencari triknya ketika teman-teman tidak memahami konsep di setiap jenis soal TIU-nya atau soal TIU-nya teman-teman ya. Karena tentu saja dari sekian materi CPNS ya, inilah yang termasuk yang paling susah karena berkaitan dengan soal-soal numerik ya, yang tentu saja kita harus memiliki kemampuan berhitung cepat, kemudian bisa membandingkan setiap nilai ya. Ya, kemudian harus memiliki pemahaman tentang deret, kemudian memiliki kemampuan menganalisis, mengubah soal cerita menjadi matematis ya. Intinya pada soal TU ini teman-teman harus mempelajari materi-materi yang tentu saja teman-teman harus memahami konsep di setiap jenis soal TU-nya. Kemudian yang kedua, mencari trik setiap konsep soalnya ya. Karena setiap soal pasti memiliki cara cepat. Jadi kita harus mengetahui cara cepatnya pada setiap konsep soalnya. Semisal ya, soal deret angka. Nah, di sini ada beberapa trik yang bisa kita terapkan supaya kita bisa menjawab cepat ya untuk soal deret angkanya. Tetapi teman-teman sebelum mencari cara cepatnya, teman-teman harus pahami dulu konsep secara keseluruhan dari deret angka ya. Karena deret angka itu pasti ada yang membahas tentang deret larik ya, deret larik. Kemudian ada yang membahas tentang deret bertingkat ya. Kemudian ada yang membahas tentang deret campuran. Kemudian ada deret Fibonacci. Nah, itu membahas tentang konsepnya. Tetapi untuk triknya, semisal kalau deretan angkanya sedikit, maka teman-teman bisa menggunakan penyelesaian deret satu larik ya. Kalau deret angkanya sedikit. Nah, kalau deret angkanya sedikit, maka kalau kita menggunakan deret satu larik, maka kita harus menggunakan beberapa operasional. Kalau kita bisa menggunakan operasional penjumlahan secara langsung, biasanya kalau menggunakan operasional penjumlahan itu tidak berlaku pada soal deret satu larik yang memiliki sedikit deret angkanya ya, pasti menggunakan operasional perkalian, perpangkatan, bahkan pembagian. Jadi itulah trik yang teman-teman harus cari di setiap konsep soalnya. Nah, selanjutnya untuk trik jawab cepat soal TWK, di mana di sini pada ujian CPNS tahun 2004, kalau kita melihat memang banyak soal-soal tes wawasan kebangsaan yang bersifat penalaran. Oleh karena itu, kalau ingin menjawab dengan cepat dan mudah soal TWK penalaran itu, maka teman-teman bisa melakukan langsung membaca pertanyaannya kalau soalnya terlalu panjang. Kemudian pada langsung saja yang terdapat pada bagian bawah paragraf. Jadi posisinya untuk pertanyaan pada soal TWK itu biasanya terletak pada bagian bawah paragraf. Jadi teman-teman harus langsung saja baca pada bagian bawah paragrafnya, langsung mencari pertanyaannya. Kemudian ketika teman-teman sudah mendapatkan pertanyaannya, maka teman-teman bandingkan setiap jawabannya. Nah, biasanya kita akan menemukan langsung jawaban yang berhubungan dengan pertanyaan, teman-teman. Itu kalau beruntung. Nah, tetapi jika ada lebih dari satu jawaban yang dianggap benar atau memiliki kalimat yang positif, maka bandingkan jawaban tersebut dengan kata kunci pada soal secara keseluruhannya. Ya, jadi lakukan metode scanning, kemudian kaitkan kata kunci yang ada pada jawaban dengan kata kunci yang terdapat pada soal. Biasanya kata kuncinya ya itu ada yang berhubungan dengan konsep TWK seperti nasionalisme, integritas, ya, kemudian pilar negara, NKRI, bela negara, dan lain-lain. Intinya teman-teman harus paham dulu konsep TWK-nya yang sebelumnya sudah kita bahas. Selanjutnya trik jawab soal cepat untuk soal TKP. Nah, di mana pada soal TKP ini tentu saja teman-teman bisa menggunakan trik ya, langsung membaca jawaban. Nah, kemudian setelah membaca jawaban, pilihlah jawaban yang memiliki kalimat yang positif. Atau bisa saja teman-teman sambil menjawab, semisal bagian A. Bagian A ini kita anggap bahwa ini kalimatnya mengandung kalimat negatif. Atau dia bersifat pasif atau bersifat over. Ya, maka teman-teman bisa langsung saja menjawab ini salah atau tidak menjadikan sebagai opsi pilihan yang nantinya ketika ada
lebih dari satu kalimat positif, maka kita harus kembali pada soalnya ya, membaca pada soalnya. Kenapa kemudian kita langsung membaca jawaban? Karena biasanya ketika kita membaca soalnya, kemudian kita selanjutnya membaca jawabannya, maka setelah membaca jawabannya kita akan lupa dengan soalnya. Jadi sebaiknya kita baca langsung jawabannya, yang nantinya ketika kita bingung ya, terdapat lebih dari satu kalimat positif di setiap jawabannya, maka kita bisa membaca soalnya. Selanjutnya, hubungkan kata kunci yang terdapat pada jawaban dengan soalnya. Jadi di sini ketika teman-teman memiliki lebih dari satu jawaban yang memiliki kalimat yang positif, maka teman-teman hubungkan kata kuncinya yang terdapat pada jawaban soalnya. Jika ada jawaban yang tidak berhubungan, maka meskipun kalimatnya positif, maka itu sudah jelas salah. Yang dimana kata kunci itu tentu saja bicara tentang pelayanan publik, profesionalisme, anti radikal, dan lain-lain yang berkaitan dengan kisi-kisi TKP yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah strategi jitu supaya kita bisa belajar dengan baik dalam mempersiapkan ujian CPNS dan trik lolos passing grade pada ujian CPNS. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.